Romer kali ini langsung di ban. Apakah bakal ada seorang Fanny di dalam Land of Dawn? What? Waduh. Fanny untuk OP or Untuk OP OP ya? dong. Untuk OP ya. Karena sudah tidak ada seorang cowok dan juga seorang Ruby. Bisa terbuka sih. Toto dari Kokos langsung ngambil Kufra. Langsung tahu gitu nih. Oh, ini bakal ada potensi Fanny di sini. Oh, enggak sih, itu kadang-kadang gue suka bluffing doang sih. Lu percaya omongan gue sih kadang-kadang emang agak musyrik Gua sih. Lu kan percaya sama mencoba Tuhan sih. membantu apa statement lu, Ci. Jadi dalam ya, guys, ya. Jadi gue yang kena, cuy. Kenapa sih? Kenapa sih kena mental? Gue gak ngapa-ngapain padahal lu. Gue diem doang loh dari tadi. Gue cuma merespon apa yang Civela ngomong. Ganti cast. Sap. Cedera. Cedera hati gak? Cedera hati. Tapi Matilda kali ini yang diambil. Hero yang bisa dive in, bisa initiation. Hero rusuh sih kalau kita lihat dari Kokos Esports ya. Berarti mereka masih butuh satu lagi untuk ada di mid lane ya. Mereka belum kasih reveal sama sekali karena teman-teman dari OP belum menunjukin mereka mau ngambil ke arah apa. Apakah Bane yang tiba-tiba nongol dari What? OP Wow, Esports? boleh sih. Rafaela Bane gitu kan. Tabrak gaming. Barat, Mirip, bagus teman. Barat. Tapi aku tahu Temennya Ben. Sama-sama gede. Sama-sama gede ya kan. Sama-sama fighter. Sama fighter. Ngomong sama-sama gede ya. Saya gede sendiri di sini. Ya, Civela salah nih. Terkena ini. Ini apakah ini ultimate dari gua? Ini gua kena ulti. Ini siapa terakhir? Tapi Lunox yang diambil Lunox, terakhir ya. sama Kokos Esports ya. Gua Lunox. gak kesana sama sekali Iya Civela. sama. Astagfirullahaladzim. Duh, gue gak sanggup yang Pusing terakhir kepala itu. gua. Tapi Lunox ini ya, dia bisa mengcounter Kaget gue. Barat sama. Kalian baru hari pertama jangan kena mental dong. Aduh, jangan kena mental. Tapi ya, ini menarik banget dari OP dan juga dari sisinya teman-teman dari Kokos Esports. Yang harus diperhatikan di sini adalah Lunox. Itu Lunox. hero yang memang bisa mengincar ke arah hero-hero tebal seperti seorang Barats Glue. dan juga seorang Glue. Tapi ingat, Lunox itu lebih banyak single target dan dia butuh setup yang bakal bagus dari sisinya Kokos Esports. Aku mau nanya personal. Civela suka gak pick Lunox ini? Sejujurnya. Sejujurnya enggak. Enggak. Lebih sukanya kalau Kalau misalnya mereka bisa ngambil hero lain sih, Kagura. menurut aku masih bagus, Kagura masih sangat-sangat bagus bahkan. Tapi kita nggak tahu, kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn saja untuk melihat keseruan kali ini antara OP Esportainment melawan dari Kokos Esports. Here we go, Land of Dawn. Masih bersama Vela Gio Dan juga Goni. dan ditendang mejanya sama Goni. Nggak apa-apa Goni, dia udah bersemangat sekali ya. Tapi OCN1 kali ini udah lama banget kita gak ngeliat Baras Jungler. Kali ini Baras mengisi pos tersebut dan apakah akan menjawab sebagai kemenangan bagi OP Esportainment. dan kita nggak tahu ya, maksudnya ini dinosaurus bakal jadi besar atau tidak gitu kan dengan big guy-nya. Karena kalau misalnya dia nggak bisa nahanin, nggak bisa nahanin stack dari sebuah big guy, seorang Barat sendiri, ini bakal cukup berat buat teman-teman dari OP Esportainment gitu loh. Karena Ini- Ozzy butuh mempertahankan dirinya sebagai dinosaurus besar, bukan yang kecil doang. Bener-bener setuju. Tetapi aku mau kasih info di mana Ozzy tadi udah retribution. Berarti dia udah emang gak mau kontes Lito. Iya. Litonya memang dilepas di early, gak mau terlalu memaksakan. Lito siapa? Lito Wanderer. Oh, oke. Ini apa pertanyaan? Cuman romernya ya udah ngerusuh yang namanya gold lane. Iya, Betul. betul banget. Tapi dari seorang Lunox, balik lagi kita ngomongin highlight ya. Berarti di sini teman-teman dari Kokos Esports, padahal ya dari draft yang mereka miliki, mereka bisa bermain cukup early dengan ada Matilda, dengan adanya Haya, dengan adanya Yuzong. Tapi ketika melihat Lunox bisa bantu damage, tapi nggak bisa sebanyak itu untuk membantu damage di early game buat Kokos Esports. Gitu loh. Kita ngeliat rotasi yang harus mereka lakukan harus rotasi yang bisa team fight bareng-bareng, sedangkan Hayanya nanti bakal lebih banyak untuk masuk ke dalam split push. Betul. Ya, benar. Tapi kita lihat dari OCN1 kali ini berduet ya. Oh, Detonas welcome to Mobile Legend. Tidak dapatkan Caravel karena dia masih ada flicker ke arah belakang dan on my way. Dia memilih untuk mundur ke arah belakang. Dino akhirnya nggak dapat 1 poin kill. Kenapa ya? Hening sejenak dimulai. Ini makan dikasih Dengan seluruh. Masih cocok buat upacara kayaknya. Kita masih kanak-kanak memang ya. Iya, masih 17 tahun soalnya Vela Jave. Oke. Iya, dan kita lihat kali ini Turtle coba untuk diinisiasi sama teman-teman dari Kokos Esports. Tapi lihat masih bakal coba untuk dipaksa untuk di-reset terlebih dahulu. Yes, dan kita juga sadar sekali lagi ya, dibandingkan seorang Hayabusa, kenapa Aemon tidak nongol di dalam Land of Dawn? Padahal kalau kita ngomongin dengan ada Shadow, Soul Shard dan juga Endless Shards yang dimiliki sama seorang Aemon, itu bakal enak banget untuk nge-burst down satu hero dari sisi OP Esportainment. Bahkan dari OP yang nge-pick hal tersebut ya. Di nerf nggak sih, Ci? Tapi tetap Amun masih udah lumayan. burst stick, nggak sih? Keren.
juga sih kalau menurutku ya. Tapi ya ini dia. Kita udah lihat turtle yang pertama sudah mulai muncul, sudah diamankan tanpa ada gangguan yang besar dari teman-teman Kokos Esports, sehingga Barats bagus, Barats dapat satu turtle dan memberikan impact yang sangat besar, dan ini mungkin bisa menjadi waktu yang tepat bagi anak-anak OP Esports teman war yang besar di area tengah. Oke. Tapi Kyle kali ini sudah mengambil IMU-nya seorang Lunox, yang berarti dia bakal ngambil Brilliant Supporter-nya doang. Kalau enggak ngambil karena kayaknya ngambil Brilliant sih instead of ngambil ke arah Chaos Assault-nya ya, Darkening Chaos-nya. Tapi kalau kita lihat kali ini dari seorang Chaos sendiri sudah leading sedikit dari EXP-nya sendiri, dan dia bakal penting banget nanti ketika melakukan team fight dan segala macamnya. Tapi di sisi bawah ingat ya, Gold Shield Turret bakal jadi hal yang penting banget untuk seorang Clean, dan kita lihat kali ini dari seorang Gil mencoba untuk drive-in lebih lanjut, tapi kayaknya gak bakal dipaksakan sih. Karena seperti yang gue bilang, ini mereka bakal jauh lebih santai, tapi lihat ada Barat datang dan mencoba untuk mengacaukan permainan di dalam Let Off, dan Brilliant Supporter sudah digunakan dari seorang Lunox, udah gak dipaksa gitu loh. Dia gak kepancing juga untuk buka Demon's Welcome. Karena kalau misalnya sampai kepancing itu malah jadi blunder juga untuk Ocean. Tapi lihat dari kali ini Tompak Memories tadi udah dikeluarkan, tapi belum bisa menambahkan satupun member dari OP Sportainment. Permainan masih slow build up ya. So build up nih, aku mau ngomongin satu poin ya. Mungkin aku sekarang mengerti kenapa Lunox di pick. Citra. Kenapa? Kenapa nih? Karena ada itu imun ya. Tapi tunggu dulu. Kita lihat sebelah sana, bakal coba untuk ditepatin, balik masih ada shadow kill dilakukan. Tapi lihat di sisi depannya dari seorang Poison, bakal coba untuk menahan damage yang diberikan sama seorang Barat, tapi datang seorang Crusher dengan split-splitnya masih ada turret. Nggak berani bosku, takut sakit. Belum ada first blood terjadi sampai menit keempat, walaupun peperangan sampai pertemuan darat tadi sampai terjadi, tapi belum ada. Tapi lihat On My Way dalam keadaan yang tidak baik-baik aja, untung masih bisa mundur ke arah belakang. Tadi Goni mau menyampaikan opini, kenapa? Jadi tuh Daytona's Welcome-nya semakin susah ngincernya. Cuman Brody, dan aku yakin positioning Brody tuh di belakang. Jadi Daytona's Welcome-nya bisa dijuk sama Ultimate Order of Brilliance-nya seorang Lunox kemungkinan besar. Jadi targetingnya kemungkinan besar cuma bisa memakan Yuzong. Matilda juga susah ditangkap sebenarnya, dan seorang Hayabusa yang kita tahu juga sangat lincah. Jadi Daytona's Welcome-nya semakin sempit gitu loh, bisa connect ke arah member-member dari Kokos Esports kemungkinan besar. Paling Brody sama Yuzong masih ada chance bisa Dan ditelen ya. Yuzong bisa nge-cancel dengan adanya satu Furious Black Dive Ops ke belakang. Iya. Bisa dengan itu, bisa juga dengan satu Black Dragon Claw. Tapi ya, satu turret build ini berhasil didapatkan oleh teman-teman dari sisinya berhasil didapatkan sama teman-teman dari Kokos Esports. Dari OP. Kenapa aku jadi kebalik-balik sih ya? Tapi ya kalau kita lihat kali ini Heptasi sudah diselesaikan oleh Kokos Esports dan juga satu War X untuk seorang Poise sendiri. Dan kalau kita lihat udah ada 5 menit, belum ada first blood. Mereka benar-benar masih main dengan slow phase-nya. Dan teman-teman dari sisinya Kokos juga, kalau kita ngomongin secara gold, agak sedikit tertinggal sih 1000 gold. Oh, tapi lihat dari Ray-nya udah kena Holy Baptism, dan kali ini Tompak Memories dikeluarkan. First blood akhirnya muncul di tengah-tengah line of down, kali ini bahkan 2 point kill. 2 untuk Kokos Esports, dan Evil berhasil membagi poinnya ke arah On My Way juga, tapi dari tengah kali ini Valentina ya dalam ancaman, tapi dia bisa mendapatkan 1 point kill ke arah Lunox-nya. 1 point kill juga didapatkan oleh anak-anak OP Sportainment. Ya, sebenarnya tadi juga pergerakan yang dilakukan sama OP benar-benar cuma untuk mengcounter pergerakan yang dilakukan Kokos di bottom lane aja sih. Yang penting mereka dapetin gain, mereka tukarkan 1 untuk 2, tapi target Tiara Melo masalahnya berhasil didapatkan sama Kokos Esports. Sedangkan dari OP, mereka udah kehilangan 1 point kill, tapi mereka kehilangan objektif gaming juga. Nah itu dia agak sedikit rugi, tapi kalau melihat temponya ini sangat-sangat pelan ya, dalam arti mereka nggak terlalu commit team fight. Mereka cuma pick off trading skill aja, ngecicil-cicil terus mundur, ngecicil. Oh, tunggu dulu. Tapi lihat Holy Baptism lagi udah mulai masuk. On My Way masih selamat, tapi Black Dragon Form dikeluarkan oleh Poise kali ini mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari OP Sport. Tapi lihat Daytona's Welcome to Mobile Legends dimuntahkan langsung ke tembok, dan yes, kali ini Clean-nya bisa mendapatkan 1 point kill. Dede Bocang luar biasa permainannya kali di area atas, tapi juga dari anak-anak Kokos Esports mereka langsung meninggalkan Yuzongnya begitu saja. Menurut gue agak sedikit outplay apa yang dilakukan oleh teman-teman Kokos Esports. Tapi dari tengah kali ini Evil mencoba untuk mencicil terus kalau Crusher belum ada shadow kill yang dikeluarkan. Bahkan teman-teman dari OP Esports langsung mencoba untuk membackup serangan lagi, mengcounter attack, tapi masih belum berhasil. Iya, anak-anak kan dari seorang Crusher itu terlalu banyak sih space-space yang bisa terjadi oleh slime yang satu ini, dan ngebuat dari seorang Lunox akhirnya nggak berani untuk initiate ke depan juga. Padahal benar-benar
menurut aku tuh benar-benar low banget sih. Has slain the turtle. Dari especially dari seorang Blue gitu. Jadi bisa jadi salah satu objektif yang mereka bisa lakukan. Tapi di sisi depan kali ini on my way masih menggunakan Soul Bloom-nya, tidak berarti mengenai siapapun dari teman-teman OP, dan sebenarnya teman-teman dari OP bakal jauh lebih enak bermain objektif di arah top lane, dan harusnya bisa coba untuk gerak ke arah tengah supaya dari seorang Hayabusa tidak melenggang terlalu bebas. Soalnya sampai saat ini juga dari seorang Hayabusa memang belum dapetin poin kill yang banyak, tapi at least pergerakan dia mencoba untuk dapetin objektif mungkin dari sisi turret atau enggak dari jungle yang dimiliki sama OP Sports Diamond. Terus sesuai sama kata Civella ya, mereka dari Kokoshi Sport team fight, tapi Hayabusanya dibiarin untuk melakukan split push dan coba untuk dapetin objektif. Terlihat dari depan sana, Ercan udah kena shadow kill. Holy Baptiste ditambah lagi dengan sebuah detonasi welcome, keren banget bro. Dan Evil gak bakal mungkin bisa kemana-mana. Itu dia combo wombo combro. Gak sampai di situ aja, on my way menjadi korban berikutnya di tangan Crusher setelah ada split. Gila itu Goni keren banget coy, score barusan. Kalkulasi ya Holy Baptism-nya ya Civella. Iya, Pas betul. Moon keluar dari Shadow Kill langsung disambut di Notanas Welcome. Iya, tapi turret di arah tengah kali bakal coba untuk diinisiasi terlebih dahulu. Turn apart memory, masih ada satu stun dikeluarkan seorang Kyle, tapi lihat Black Dragon Prom hanya untuk memukul mundur teman-teman dari sisi OP Sports Diamond. Karena mereka nggak akan melakukan apapun. Sebenarnya pertanyaanku cuma satu sih. Kok tadi udah lompat pakai Quad Shadow? Masih ketelan ya? Masih ketelan. Karena Kita main udah dulu. connect loh. Karena Coba udah Gon. connect nih. Nih sini Shadow Kill Holy Baptism-nya lihat. Pas Iya, kena pas banget. banget, Udah betul. connect, udah ke connect. Tuh, lidahnya Gila, tuh jauh panjang banget. banget. Lidahnya nyampe 7 meter. lidahnya Lidahnya 7 udah meter. putus, tau gak sih? Itu lidahnya literally udah putus baru dibalikin lagi ke mulutnya dari seorang dinosaurus. Itu lidah panjang banget ya? Makanya gue juga gak ngerti sih. Waduh itu lidahnya Gio tuh kayak gitu ya. Enggak dong, lidah gue pendek. Hero has been Tapi gila sih, itu masih menjadi unbelievable moment. Unbelievable. Soalnya biasanya kalau kita udah keluar dari zona Detona's Welcome, kita nggak akan bisa kemana-mana. Cuma Kita mungkin nggak akan kayaknya bisa ke pick up animasi kalau sudah- ada animasi yang sampai masih bisa keluar, ada yang enggak deh kayak Cipa. Oh, Kayak mungkin jadi Iya, ya. barnya itu ya. ya, Bar, jadi kalau udah pas di situ udah mau geser pun tetap kena, flicker Iya. pun tetap Bisa kena. jadi, tapi Holy Baptism lagi-lagi berhasil dikeluarkan kali ini sama teman-teman dari OP Sports Diamond. Tapi maju ke depan, lihat apa yang terjadi. Yuzhong-nya berhasil merajalelai satu land of blood dan bahkan double kill berhasil di-secure sama seorang Evil. Dan kita lihat dari sini Ozzy terlalu low dan Lord sudah siap di dalam land of blood. Tapi lihat di sebelah sana, para berhasil dipecahkan. Tapi dari sisi depannya masih ada Dragon Tail diputar split-split, diarahkan karena seorang Poison masih ada pass-pass. Mencoba untuk mundur kali ini, bakal ada grappling, tapi ternyata Poison terlalu tidak bisa berbuat apapun. Dan akhirnya harus tershutdown. Tapi para jarak tengah berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Kokos Esport. Asli ini pertukaran yang menurut aku agak tidak baik ya. Oke, Yuzongnya didapetin point kill, tapi midnya dihancurkan gitu saja. Apalagi udah masuk ke menit 10, itemnya Goni silakan. Wah ini kalau dari itemnya sebenarnya udah sustain banget dari seorang jungler ya teman-teman OP Sports Statement, dimana Antikira sudah jadi, Athena juga jadi, dan War X ya sebagai salah satu, bukan satu-satunya damage ya bisa dibilang item damage udah lebih dari cukup untuk memberikan, untuk merecokkan teman-teman dari Kokoshi Sport. Sementara kalau dari Kokoshi Sport mereka memang di high in ekonomi, kita lihat saja karena Lord yang pertama cukup nyaman diamankan oleh Kiri. Iya, tapi Holy Baptism lagi-lagi berhasil mengenai teman-teman dari Kokoshi Sport. Yang so holder mencoba untuk mundur, tapi dari seorang Lunok tidak bisa berbuat banyak. Red team hero Dikeluarkan has kali been ini. slain. Dengan adanya Lord yang dipegang sama OP Sport, harusnya mereka bakal coba lebih enak untuk melakukan push ke arah teman-teman dari Kokoshi Sport ya. Tapi Evil kali ini masih bisa untuk dapetin ke arah purple buff-nya, walaupun itu agak sedikit high risk Risky banget ya. Riskinya parah sih kalau menurut aku sih. Tapi Split lagi-lagi dikeluarkan kali ini sama seorang Glue mencoba untuk mengincar ke arah backline dari Kokoshi Sport, tapi agak sedikit susah. Sedangkan kalau kita lihat di arah bottom, ini Wih. perang antara dinosaurus dan juga seorang ninja. Yang gue nggak tahu gimana menangnya. Kabur ninja Ini legenda dua-duanya ya. Legenda. Dinosaurus sama ninja muncul. Tapi pergerakan dari anak-anak OP Sportainment benar-benar ngambil coba ke arah objektif yang bisa dimiliki. Lordnya udah berjalan ke area atas kali ini dan rotasi juga mulai dilakukan. Dan ini dia replay dari war barusan. Ini dimana oke Holy Baptism Connect, cuman teman-teman dari Kokos langsung commit team fight ya di sini ya, langsung banget dan bagus banget koordinasinya. Kita lihat defense-nya sekarang. Iya, dan kita lihat kali ini Hydra bakal coba untuk ditahan dulu sama Kokoshi Sport. Lord tuh pasti hilang, tapi wave minionnya yang penting banget.
Iya. teman-teman seperti ini. Karena Super Minion ini akan membantu banget untuk ngapus tower. Karena juga tadi Lord yang didapatkan adalah Lord yang biasa aja, belum Lord yang enhance, masih belum menit 12. Dan kali Betul. ini masih cukup mudah bagi teman-teman Kokos Esports mempertahankan pertahanan terakhir mereka. Sedangkan dari area bawah langsung menjadi target operasi dari teman-teman OP Esportainment. Mereka mencoba untuk menghancurkan dari inner turret ya. Evil berada di garis depan di sana, coba untuk di backup oleh teman-teman dari Kokos Esports. Tapi itu hanyalah pancingan semata, mereka nggak akan mau coba untuk komit terlebih dahulu. Tapi ya ternyata Yuzongnya di arah depan oleh baptism sudah dikeluarkan. OZN1 dalam ancaman yang cukup besar dan dihilangkan dengan ada Tompart Memories dari seorang Brody, dari naga yang udah muncul di area belakang mencoba untuk mengejar ke arah seorang Crusher-nya. Crusher terlalu offside pergerakannya, masih bisa mundurkan dia untuk gak punya flicker lagi, tapi dia bertahan di area terakhir milik Kokos Esports. Dan akhirnya dua member OP Esportainment harus tumbang di tangan teman-teman Kokos Esports. Iya, sebenarnya teman-teman dari Kokosnya pintar sih. Ada glue, ya udah nggak masalah, gue bawa ke turret gitu loh. Itu Iya. adalah jawaban utama ketika kita melawan seorang glue gitu. Kalau kita dikasih split sama dia dan dia udah di atas kita, udah digendong, dia tuh pasti udah bakal susah banget kalau terima damage dari turret. Jadi itu adalah salah satunya defensive movement yang bisa kita lakukan ketika menghadapi seorang glue sendiri. Dan itu komit, gak ada yang nge-hit, gak ada yang apa, bawa ke sana sampai dia harus ngelepasin dari split-splitnya. Tapi ketika melepaskan, dia terjebak, dia mau kabur susah. Gak ada gitu. spellnya juga petrify, Iya. nggak bisa Iya. flicker. Jadi bisa benar-benar flicker. terjebak banget. Dan Di ruang temen-temennya gak ada yang mau nostalgia. backup. Gimana mau Belas. backup? Jauh Kejauhan. banget. Kejauhan. Nah. Betul. Memang kalau udah terjebak dalam lingkaran yang tidak baik memang akan sulit untuk keluar dari situ ya. Oh Pengalaman pribadi gitu. kan? Enggak juga, enggak. Masuk menit 13 Oke, ya. kali ini kedua tim akan segera mungkin mengamankan ke arah objektif Lord yang udah luar biasa. Wow. Udah Lord yang enhance kali ini, udah ada Valentina clean di sana, tapi ada On My Way berserta dengan ada Ray, Vel dan juga Poisi yang udah standby untuk memberikan penetrasi kalau ya teman-teman OP udah siap untuk mengambil Lord yang kedua ini. Iya, tapi teman-teman dari OP juga kayaknya benar-benar gak akan komit banget karena kalau kita lihat ya sebenarnya teman-teman dari Kokos Esports tuh sebenarnya agak sedikit dalam kondisi rugi karena wave mini yang berada di sisi bawah itu yang agak sedikit jauh. Tapi turret juga berhasil dihancurkan kalian di sisi top lane sampai lihat biasa dari data sudah bakal coba untuk dikeluarkan. Masih dengan so-called teamwork dari Black Dragon Form untuk terfokus. Dia kalimat kisahnya bagus banget dari seorang Rafael tapi lihat dari sisi belakang Evil Data coba untuk komit. Kyle Hila dari Land of Dawn juga kali 3 pemain dari sisi OP Esportainment bakal coba untuk difokuskan lagi. Tapi Evil benar-benar dikejar dengan dari split yang dikeluarkan sama seorang Wow. Glue berhasil dapetin ke arah seorang Hayabusa. Tapi di sisi lain Lunox dan juga seorang Yuzong kali ini bakal berhadapan Dinosaurus lawan naga. Siapa yang menang? Wow. Wah ini berat sih pilihan Berat ya, berat. Tapi 3 member sama-sama harus hilang. Tapi Crusher kali ini mencoba untuk menempel lagi, membuat dari Vele kesurupan. Bahkan Detonas Welcome dan masuk ke dalam tembok kali ini. Dan yes, Ludox-nya hilang setelah kerasukan dari Crusher dan akhirnya ditelan oleh Detonas Welcome. Ini membuat teman-teman dari Kokos Esports harus coba untuk memutar otaknya kembali bagaimana men-setup penyerangan terhadap OP Esportainment. Karena ini tebel banget. Dari Crusher juga udah tebel, dari OZN1 juga tebel. Bahkan dia berani banget Crusher-nya untuk menerima damage menjadi sandbag dari Ray dan juga dari Poisi. Iya, sebenarnya tadi pertama kalinya aku bisa ngelihat dari Detonas Welcome bisa menyusul orang yang lagi. Tapi ya, kita lihat kali ini dia seorang mati dikejar-kejar, immortality-nya nggak akan pecah karena memang dia masih coba untuk di poking aja. Cuman kayak enaknya di sini adalah teman-teman dari Kokos Esports tuh kehilangan second Lord. Second Jadi Lord. Lordnya bakal diambil sama OP bakal atur wave-nya lagi. Udah di-enhance lagi ya. Iya, dan kalau kita ngomongin masalah high ground agak sedikit kurang juga kalau menurut aku. Setuju. Teman-teman dari sisinya Kokos kayak jadi agak kurang efektif untuk bermain dengan secara high ground-nya karena mereka tuh hero-nya agak sedikit kurang bagus untuk melakukan hal tersebut. Setuju. Iya Split sih. push-nya udah gak jalan dari Kokos Iya. Esports. Mereka harus cari jalan lain sih kalau menurut aku. Mungkin kalau misalnya mereka masih bisa untuk defend kali ini, itu yang bakal dilakukan terus sama seorang Hayabusa. Split lagi, push lane lagi, tapi team fight-nya bakal 4 lawan 5 yang berarti berat banget buat Berat. Kokos Esports. Karena nggak ada yang tanky juga dari sisi Kokos Esports untuk Iya. nge-backup itu. Dan di area bawah Lordnya udah berjalan, inhibitor turret juga mulai dihancurkan. Di sisi lain Evil, woi kamu terlalu ke depan dan udah mulai sekarat di area depan sana. Untung masih ada Koshiado untuk pulang ke area belakang, tapi base udah mulai dicicil-cicil oleh Lordnya udah hilang kali ini. War mulai dilakukan dari teman-teman OP Esportainment, mulai meluncurkan gencatan senjata ke area belakang. Malahan satu persatu Hayabusa-nya hilang, tapi Ozzy di area depan sana harus hilang juga. Dan base-nya diamankan oleh OZN1 dari OP Esportainment. Iya. Outdraft